Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin bapak-bapak, hadirat ibu-ibu serta saudara sekalian yang Allah muliakan, bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, malam hari ini sekedar untuk pemberitahuan dari takmir, mungkin untuk jadwal kami sebelum Ramadan, mungkin ini yang terakhir, nanti dilanjutkan di bulan Ramadan untuk kultum di waktu tarweh, insyaallah. Bapak Ibu, yang materi malam hari ini masih terikat dengan sahifah atau lembaran-lembaran amal penjenengan kula yang pada hari ini kita membawa dua catatan. Yang pertama tafsir Durul Manthur, jadi tafsir Al-Quran tapi tafsirnya itu diambil dari hadis-hadis Nabi. Kemudian yang kedua ada hadis qudsi yang sudah dipilih, yaitu hadis qudsi yang sahih sebagai bentuk keterangan apa yang disampaikan Allah kepada umat manusia, yang itu firman Allah, sehingga posisi Nabi sekedar periwayat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita awali dari yang pertama bahwa amal kita, perkataan kita tidak ada satupun yang terlewatkan kecuali tercatat. Siapa pencatatnya? Yaitu malaikat kiramang katibin, malaikat yang berada di sisi Allah, yang senantiasa mendampingi kita setiap hari, pagi, siang, sore, malam. Sebagian hadis mengatakan kecuali di 3 tempat. Yang pertama ketika BAB, yang kedua ketika mandi, yang ketiga ketika junub. Maka ketika tiga-tiganya senantiasa yang kita bacalah ta'awud kepada Allah agar terhindar dari godaan setan. Misalnya untuk junub atau hubungan intim, kita juga berdoa kepada Allah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Karena barangkali di dalam hubungan itu masih tergoda setan. Satu di antara godaan setan adalah dengan telanjang bulat. Sementara itu makruh hukumnya walaupun kepada suami dan istri. Kemudian yang kedua yaitu ketika ghuslu, mandi. Maka Rasul menyampaikan kalau kamu mandi di tanah lapang, artinya di tempat yang tidak ada penutupnya, di sungai-sungai yang sifatnya umum, hendaklah kamu berlindung diri dengan bajumu atau berlindung diri dengan haid atau tembok yang ada, sehingga tidak langsung ketahuan di depan publik. Sementara yang terakhir kaitannya dengan ghaid juga sama, ketika kamu buang air besar maka hendaklah menutup diri dengan kain atau dengan tembok yang ada. Intinya di 3 tempat ini malaikat tidak mendekat kepada kita, sementara di tempat-tempat yang lain senantiasa mendampingi kita terus. Tetapi untuk catatan amal baik terus dicatat oleh malaikat. Yang pertama, hadis Nabi mengatakan tuftah abwabul jannah fi kulli itsnain wa khamis. Dibukakan pintu surga itu di setiap hari Senin dan hari Kamis. Wa tu'radul a'mal fi kulli itsnain wa khamis. Sekaligus
dipaparkannya catatan amal kepada Allah, setelah dilihat oleh Allah, baru diarsipkan di mustawa itu pada hari Senin dan hari Kamis. Surga dibuka, catatan amal dipamerkan kepada Allah, kemudian disimpan di mustawa, yaitu di Lauhul Mahfud. Kemudian dalam catatan tersebut, fayaghfirullahu azza wa jal li kulli abdin la yusriku bi syai'an. Kemudian akan diampuni oleh Allah. Artinya catatan-catatan itu bersih dari kejelekan-kejelekan karena sudah diampuni bagi orang yang tidak syirik kepada Allah. Yang kedua adalah catatan-catatan orang yang senantiasa menyambung silaturahmi, yaitu kalimatnya illal mutasyahinaini, kecuali dua orang yang saling bermusuhan. Sehingga yang menghalangi amal kita diterima oleh Allah, kaitannya dengan Allah adalah syirik. Yang menghalangi amal kita diterima oleh Allah, kemudian kita masuk surga sesama manusia adalah memutus silaturahmi. Sehingga menjadi penting untuk kita bahas tentang dosa syirik kepada Allah. Yang kedua dosa memutuskan tali silaturahmi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ada kalimat hari Senin dipaparkan amal dan hari Kamis. Kemudian Rasul mengatakan wa ana uhibbu, dan aku senang banget ketika catatan amalku yang ditulis malaikat itu dilihat oleh Allah, kemudian disimpan, diarsipkan, saat itu aku sedang berpuasa. Maka ana uhibbu an yu'radu amali wa ana shaim. Maka ingkang kalau ingkang sampun pelaturaken, monggo nanti usahakan usai Idul Fitri atau usai Ramadan, kita yang belum terbiasa poso Senin Kemis, mulailah puasa Senin Kemis, karena ternyata amal kita sedang diperlihatkan kepada Allah. Yang kedua, dosa-dosa selain syirik insya Allah diampuni, dosa-dosa sesama manusia selain urusan qati'ur rahmi, yaitu memutus persaudaraan, kita juga diampuni. Sehingga lagi dua hal yang perlu kita perhatikan, kaitannya dengan Allah adalah dosa syirik, kaitannya dengan sesama manusia adalah memutus tali persaudaraan. Jadi puasa Senin Kemis, dan sebagian saudara kita sudah dikabulkan oleh Allah meninggal di hari Senin dan beliau sedang puasa. Siapa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua disampaikan bahwa ternyata salat yang 5 waktu mizanul yaum walailah. Salat yang 5 waktu itu menjadi barometer amalan sehari semalam. Selama orang itu masih melakukan sholat yang 5 waktu, lebih-lebih dilakukan dengan berjamaah, insya Allah menjadi menjadi magnet amal kebaikan yang lainnya. Tetapi ketika seseorang sudah tidak lagi sholat yang 5 waktu, maka amal-amal baik yang lainnya pergi, justru yang datang adalah keburukan-keburukan. Maka selagi ya kadang-kadang kita pun berseloroh ya. Ya ora mungkin wong salat kok bohong. Ya ora mungkin salat di waktunya saja berjamaah tepat waktu kok berkhianat. Ya enggak mungkin kayak begitu. Itu ternyata karena kaitannya dengan salat 5 waktu. Yang kedua, wassalatul jum'ah mizanul usbu. Sementara sholat Jum'ah itu menjadi barometer amalan kebaikan selama seminggu. Selama orang masih melakukan sholat Jum'ah, insya Allah amal-amal yang baik tetap dilakukan. Tapi ketika seseorang sudah mulai meninggalkan Jum'atan, malah kini pun ingkang bapak-bapak ibu, jadi khususnya yang bapak-bapak,
ketika seorang bapak-bapak ini sudah mulai meninggalkan Jumatan, barangkali kebaikan-kebaikan yang lain satu persatu juga sudah mulai ditinggalkan. Maka Jumatan jadi barometer amal kebaikan seminggu. Sementara siyamu Ramadan mizanu sannah. Sementara puasa Ramadan itu menjadi barometer amal kebaikan selama setahun. Bila kalau ini saya kalkulaturakan, ternyata puasa Ramadan jadi magnet amalan kebaikan yang lain. Ketika siang harinya puasa Ramadan, insya Allah malamnya melakukan sholat tarawih tidak berat. Ketika siangnya melakukan puasa Ramadan, malam harinya baca Quran tidak berat. Ketika siangnya melakukan puasa Ramadan, malam harinya berdoa juga tidak berat. Bahkan sodakoh juga tidak berat. Tapi umpama kita balik, poso wiura, apa meneh sholat tarawih. Poso wiura, apa meneh maca Quran. Poso wiura, apa meneh sedekah nganggo duit. Poso wiura, apa meneh umroh di bulan Ramadan. Begitu. Sehingga betul-betul Ramadan ini menjadi magnet amal kebaikan. Tapi ketika seseorang sudah berani mulai meninggalkan puasa, maka yang datang adalah amalan-amalan buruk. Dan yang terakhir, ini hanya khusus bagi para bapak ibu yang Allah sudah mudahkan untuk menaikkan ibadah haji. Ternyata haji itu menjadi barometer amal kebaikan setahun penuh. Bahkan seumur hidup. Maka kadang-kadang kita juga berseloroh atau sekedar guyonan. Orang mungkin kaji ini kok isih gelem maling. Tidak mungkin, umrohnya saja setiap setahun sekali. Kok masih gelem ngapusi? Enggak mungkin lah. Itu ternyata kalimatnya begitu. As-salatul khamsu mizanul yaum wa lailah. Was-salatul jum'ah mizanul usbu'. Wasiyamu Ramadan mizanus sannah. Wal hajj mizanul umr kuliha. Sementara haji itu menjadi barometer seumur hidup. Inilah tentang hal-hal yang tidak boleh kita tinggalkan. Sholat yang 5 waktu, sholat Jum'ah, puasa Ramadan, dan yang terakhir hanya yang Allah berikan kemudahan, yaitu yang sudah bisa menaikkan ibadah haji. Bapak Ibu, kita kembali lagi ke belakang, bahwa amal kita akan diperlihatkan kepada Allah yang sifatnya Senin dan Kamis, ada juga yang sifatnya subuh dan asar. Oleh sebab itu sampai Allah menyampaikan, hafidhu ala salawat was salatul wusta. Jagalah salat-salat kalian, terutama salat subuh dan salat asar. Maka ketika amal itu sudah dicatat oleh malaikat, dilihat oleh Allah, kemudian Allah pun bertanya, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana keadaan umatku ketika kau tinggalkan? Ya Rabbi, taraknahu wa hum yusallun. Ya Allah, hambamu yang satu ini aku tinggalkan, mereka itu sedang sholat. Dan ketika kemarin datang, juga mereka sedang sholat. Akhirnya oleh Allah dicatat, digolongkan jadi orang yang baik. Asarnya sedang sholat asar, subuhnya sedang sholat subuh. Sementara malaikat datang di waktu asar dan pergi di waktu subuh. Yang satu lagi petugasnya siang, datang di waktu subuh dan pergi di waktu asar. Kemudian yang berikutnya tentang bulan Sya'ban. Nah, bulan Sya'ban ini Rasul mengatakan dipaparkannya amal yaitu di bulan Sya'ban. Kalimatnya begini, faturfa'u fi syahri Sya'ban kama ja'a fi hadisi Usamah bin Zaid. Amal panjenengan kula untuk tahunan itu akan ditutup di bulan Sya'ban. Sebagaimana hadis Nabi yang dikeluarkan oleh Usamah bin Zaid mengatakan, ya Rasulullah, ya Nabi, saya melihat luar biasa tentang ibadahmu di bulan Sya'ban. Maka Nabi mengatakan betul, dan wahwa
syahru turfa'u fihi a'mal ila rabbil alamin. Betul. Karena bulan Sya'ban itu diangkatnya amal kepada atau dilihatnya amal kepada Allah SWT. Fauhibbu, dan aku senang sekali ketika diangkatnya amal kepada Allah itu saya sedang beribadah kepada Allah SWT. Maka insya Allah nanti di bulan Ramadan kita akan memasuki lembaran baru. Semoga catatan-catatan lembaran baru ini akan kita isi dengan catatan-catatan yang baik. Dan kata Imam Malik mengatakan, la islaha hadhil ummah illa bima saluha bi awaluha. Tidak akan baik umat ini kecuali diawali dengan kebaikan. Kita akan memulai catatan-catatan baru, lembaran-lembaran baru ketika 1 tahun sudah disampaikan kepada Allah, yaitu di bulan Ramadan dengan berbagai macam amal. Untuk itu, jangan tinggalkan amal-amal yang menyertai ibadah siang hari di bulan Ramadan dengan berbagai amal, baik siang, pagi, sore, malam, bahkan 10 hari terakhir, namanya itikaf walaupun sebentar berada di masjid. Bapak Ibu, kemudian ada satu hadis Nabi tentang catatan amal tadi sebagai bentuk tafsirnya, iqra kitabaka kafa bin nafsikal yaum alaika hasiba. Tertulis di dalam surat Al-Isra ayat 13, bacalah lembaran-lembaran buku catatanmu yang sudah dicatat oleh malaikat siang dan malaikat malam. Kemudian yang pertama. Yang kedua, kafa binafsika, cukup dengan dirimu saja. Setelah melihat catatan-catatan amal yang ditulis catat oleh malaikat, kamu bisa menghitung, bisa mengira-ira, kira-kira kamu itu akan masuk surga atau masuk neraka. Maka dalam hadis Nabi disampaikan, an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu maqal, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala rasul khalaiq yaumil qiyamah. Sungguh Allah akan membebaskan seseorang dari umatku, yaitu dari umat Rasulullah, yaitu umat muslim, ala rusul khalaiq yaumil qiyamah, di hadapan manusia pada hari kiamat, yaitu di padang mahsyar. Fayansuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijilan, maka akan dibukakan kepada setiap personal, setiap orang yang pernah hidup di dunia, itu jumlahnya 99 halaman catatan amal, begitu banyak sekali. Dari 99 halaman catatan amal itu, kullu sijil mitlu maddil basar. Setiap halaman catatan amal penjarahan kula itu ketika diperlihatkan kepada yang melakukan amal itu, luasnya ambane lembaran itu sepanjang mata memandang. Dawa banget, ombo banget. Karena seluruh amal yang sudah dilakukan di dunia semua tercatat. Jumlahnya 99. Kata 99 memang ada dua makna. Yang pertama menyatakan makna banyak. Saking banyaknya itu sampai disebut 99. Sebagaimana Asmaul Husna. Asmaul Husna itu ternyata tidak hanya 99. Lebih daripada 99. Cuman untuk mempermudah ucapan dengan kalimat 99. Yang kedua, sebagian ulama memaknai 99, ya keterangan 99, ya 99 betul. Jumlahnya 99. Sehingga kita dua-duanya kita bacakan apa adanya. Kemudian setelah 99 catatan amal diperlihatkan kepada pelakunya, kemudian tumayakul, kemudian Allah bertanya, atungkiru min hadza syai'an, kira-kira kamu memungkiri apa yang pernah kamu katakan kemudian dicatat malaikat? Apakah kamu memungkiri, tidak percaya kepada amal kamu yang sudah dicatat oleh malaikat? Kemudian masih Allah tanya lagi, adzolamaka katabatil hafidun,
Apakah ada sesuatu kedoliman-kedoliman yang dilakukan oleh malaikatku yang mencatat amalmu? Kamu pernah melakukan kebaikan, tapi orang kecatat. Apakah ada? Apakah ada amal-amal yang baik yang tidak tercatat? Atau sebaliknya, kamu melakukan sekali dihitung 2 kali. Yang buruk-buruk. Adakah catatan-catatan malaikat itu yang mendolimi kamu, yang merugikan kamu? Coba dilihat satu persatu. Fayaqul ya la ya Rabbi, enggak ada ya Allah. Semuanya persis apa yang aku kerjakan. Karena tadi di depan sudah disampaikan, baca, telitinan, buku catatan malaikat atas apa yang kamu kerjakan dan kamu katakan. Setelah kamu teliti, kemudian ada enggak sesuatu yang tidak sesuai? Ada sesuatu yang tidak pas enggak? Jangan-jangan malaikatku itu tidak pas sesuai dengan apa yang kamu katakan. Ya Rabbi, semuanya pas dengan apa yang aku lakukan. Maka dikatakan, betul. Fayaqulu bala, inna laka indana hasanah. Kalau begitu, kamu di sisiku nanti betul-betul menjadi orang yang baik. Nah, langsung sudah dapat pujian dari Allah, berarti ya Allah, aku sudah disampaikan oleh Allah, aku mendapat pujian menjadi orang yang baik. Fa innahu la dzulma 'alaikal yaum. Hari ini semua catatan yang sudah ditulis malaikat tidak ada satupun yang terdolimi. Artinya semua akan diperlakukan dengan adil. Tidak ada sesuatu yang tidak adil terhadap apa yang kamu lakukan, toh sudah tercatat oleh malaikat yang kamu lakukan dan kamu amalkan. Setelah itu, kemudian Allah mengeluarkan satu bitokoh. Satu bitokoh itu satu kartu. Jadi 99 itu masih ada. Allah melakukan satu kartu. Ternyata kartu yang kedua ini kartu inti dari yang 99, namanya bitokotul a'mal. Bitokoh catatan amal. Ternyata dalam bitokoh itu tertuliskan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang 99 juga ditimbang. Yang satu kalimat asyhadu alla ilallah dalam kertas tadi juga ditimbang. Ternyata yang lainnya itu kabur. Tetapi ini ternyata sekian amal kebaikan ini sudah terangkum dalam kalimat tauhid asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sehingga salatnya juga karena tauhid kepada Allah, kurbannya juga karena tauhid kepada Allah, sedekahnya juga tauhid kepada Allah, sehingga disimbolkan sudah betul sesuai dengan kalimat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka karena sudah tercatat, langsung jumplang, langsung berat, maka kalimatnya tadi tidak ada yang dilomis sedikit pun. Uhdur waznaka. Sekarang lihat, timbangan amalmu lihat. Jadi yang ditimbang itu bukan tiangnya, bukan orangnya. Yang ditimbang itu catatan amal dalam kertas, dan bukan kertasnya yang ditimbang. Jadi catatan amalnya yang ditimbang. Uhdur waznaka fayaqul ya Rabbi ma hadhil bitaqah ma hadhis sijilat. Apa hubungannya dengan satu lembar bitokoh, kertas kartu ini, dengan lembaran-lembaran yang 99 catatan malaikat itu? Faqal innaka la dzulma. Kamu tidak akan didolimi atau dirugikan sedikit pun dari catatan-catatan itu. Fatudau sijilat fi kafi wal bitaqah fi kafi. Kemudian dua catatan, yang satu lembar berbunyi asyhadu alla ilaha illallah, yang satu dengan berbagai amal kebaikan tadi, maka lebih berat timbangannya yang tauhid asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka juga sama, kesimpulan terakhir, monggo amal panjenengan kula betul-betul kita niatkan kepada Allah. Mau dipuji orang, mau dibenci orang, terserah mereka. Yang penting aku beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kaitannya dengan
kaitannya dengan ini innaha litaqarir yubna, sesungguhnya laporan-laporan atau rapot-rapot ini betul-betul adanya. Maka kelak nanti ketika orang sudah masuk surga atas apa yang sudah dikerjakan di dunia dengan berbagai macam lembaran-lembaran amal kebaikan tadi, dikatakan oleh Allah, ya ahlal jannah, hai keluarga besar penduduk surga, khuludun fala mauta, kamu akan kekal di dalam surga dan kamu tidak akan pernah mati ketika kamu sudah masuk surga. Artinya tidak ada henti-hentinya, kamu di surga terus, tidak akan pindah. Sebaliknya dikatakan kepada orang yang dari amal catatannya buruk, kemudian dia masuk neraka, dikatakan ya ahlan nar khuludun fala mauta, hai penduduk neraka, kamu akan kekal berada di dalamnya. Mengapa? Karena melakukan kesyirikan kepada Allah SWT. Yang kedua, suka memecah belah silaturahmi keluarga. Jadi kesimpulannya tetap dua, syirik dan memutus silaturahmi. Kemudian yang berikutnya, annalladzi yatla'u ala hadhi taqarir laisa ra'isu muassasah. Perlu panjenengan ketahui, kata penulis buku ini, bahwa yang melihat, yang menonton, yang memperhatikan buku catatan panjenengan itu selain malaikat yang mencatat adalah bukan seorang pimpinan, bukan seorang menteri, bukan seorang kabid dalam sebuah perusahaan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Maka karena yang melihat langsung Allah SWT dan Allah yang akan memberikan balasannya, hendaklah semakin kita bersyukur karena kita sudah menjadi orang yang beriman. Maka selagi yang belum beriman, monggo kita ajak, kita dakwai, semoga mereka mendapatkan petunjuk. Seandainya mereka salah, kembali lagi ke materi yang dulu pernah kami sampaikan. Allahumma hdi qaumi fa innahum qaumun la ya'lamu, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada umatku. Mereka melakukan keburukan itu karena mereka tidak tahu, ya Allah. Maka berarti kewajiban jenengan mangke ngajak ngaji ben ngerti. Ketika sudah ngerti, insya Allah nanti petunjuk akan datang. Maka Rasul pun mengatakan, yudnal mu'min min rabbihi hatta yadu alaik kanafahu. Maka nanti orang mukmin yang sudah di surga itu semakin dekat tempatnya dengan Allah, semakin dekat mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya apa? Seluruh dosa-dosa yang pernah dilakukan selain dosa syirik langsung diampuni. Selama orang itu istighfar. Ketika itu dosa syirik diampuni juga ketika dia sudah bertaubat kepada Allah. Maka catatan-catatan amal itu baru akan ditutup nanti ketika seseorang sudah meninggal dunia, dan nanti akan dibuka ketika sudah datang pada hari kiamat. Bapak Ibu yang kami hormati, ini secara tekstual seperti itu, sehingga saya tambahkan lagi ya masih kelanjutannya. Maka kalau kita berdoa, tolong libatkan kedua orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku. Karena silaturahmi yang pertama kali yang tidak boleh putus adalah silaturahmi kepada kedua orang tua. Sampai mereka mau hidup atau sudah mati pun tetap kita mintakan doa kepada Allah SWT. Kemudian kita tambahkan wa an Abi Darda radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala ala uhbirukum bi afdali min darajati siyam wa shalah wa shadaqah. Rasul pernah bertanya kepada Abu Darda. Abu Darda itu salah satu sahabat Nabi yang terkenal zuhudnya. Maukah kamu, hai Abu Darda, aku beritahukan amal yang lebih mulia, lebih baik, derajatnya, tingginya amal,
melebihi dari sholat, puasa, sedekah. Kemudian Abu Dhar, bala ya Rasul, mau ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, islahu dzatil bain. Maka amal itu adalah memperbaiki dua orang yang sedang berseteru. Jadi selain kita sholat, selain kita puasa, selain kita sedekah, ini kaitannya dengan hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia, monggo dua orang yang sedang berseteru, kalau kita mampu ikut memperbaiki, mendamaikan dua orang yang sedang berseteru. Ternyata Bapak Ibu ada kasus di zaman Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah. Ya, sehingga muncul kalimat Ali bin Abi Thalib itu sampai dijuluki Abu Turab, bapak yang banyak debunya. Itu ternyata suatu saat Ali bin Abi Thalib itu pulang ke rumah. Tentunya ke rumahnya beliau yaitu dengan Fatimah. Tahu-tahu pintunya dikunci. Kemudian Rasul datang, bapaknya Fatimah berarti Rasulullah, mertuanya Ali bin Abi Thalib datang, tok 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 tok, Assalamualaikum. Ketika dibuka, ternyata yang datang bapaknya itu Rasulullah, atau yang datang mertuanya Ali bin Abi Thalib. Ditanya, aina ibni ammika, di mana anak pamanmu? Yang menjadi lucu, mengapa tanyanya kok di mana suamimu, kan enggak begitu? Di mana anak dari pamanmu? Nah, kemudian Fatimah mengatakan ada sesuatu antara aku dengan dia, sehingga dia raqid fil masjid, dia tidur di masjid ya Rasulullah. Kemudian Rasul mencarinya Ali bin Abi Thalib. Ternyata Ali bin Abi Thalib sedang bersandar di tembok masjid. Ketika bersandar, angin juga bertiup rada kencang, sehingga tidak seluruh tubuh itu tertutupi kain, sehingga debu-debu itu menempel pada pipi, menempel pada tengkuk. Nah, akhirnya dibangun oleh Rasulullah, ya Ali, ya Aba Turab, kum. Hai orang yang penuh dengan debu pipinya, bangunlah kamu. Ketika sudah dibangunkan, ternyata yang membangunkan mertuanya sendiri, yaitu bapaknya Fatimah, yaitu Rasulullah. Setelah itu diajak pulang, maka bapaknya Fatimah yaitu Rasulullah, maka mertuanya Ali yaitu Rasulullah mendamaikan anaknya yang sedang ada sesuatu. Memang kalimat hadisnya, antara aku dengan Ali bin Abi Thalib suamiku ada sesuatu. Di mana dia? Raqid fil masjid, tidur di masjid ya Rasulullah. Dicari oleh Rasulullah. Coba, maka Bapak Ibu menawi panjenengan kula ingkang sampun kagungan mantu, tolong ketika ada anak wadul jenengan, bojoku nggih mantune jenengan ora mutu. Jangan langsung ditanggapi. Jenengan ampun langsung membela anaknya, kemudian menyalahkan menantu. Dicari masalahnya apa? Jago dame niku mangke kon cerita dewi-dewi. Nduk, jane nek masalah apa dengan bojomu? Kamu bloko wae. Kalau rawani ngomong dewi, engko tak omongke. Dah. Nek sak menika nggih, kalau perlu di video dan direkam. Nah. Kemudian saat itu datang lagi ke sana. Nang, jane nek masalah apa dengan bojomu? Kok kamu tidur di masjid? Nggih. Begini ini, dah bojomu njaluk ngapura yen salah. Nggih, nek ngoten kula nggih Pak mantuk, nek bojo kula pun ngakoni salah njaluk ngapura. Padahal durung lho niku. Ternyata bohong dalam rangka mendamaikan dua orang yang sedang bersekutu, hukumnya boleh. Nggih boleh. Bojomu ngakoni salah, njaluk ngapura.
Mau aku wis nemoni, dhek ngomong nggih nek ngoten kula nyuwun ngapunten mangaturke. Lah pripun? Ya piye? Nggih nek ngoten kula tak mantuk. Begitu juga, Nduk, bojomu senajan wong lanang ya ora isin njaluk ngapura karo wong wedok. Lah engko bojomu arep pulih njaluk ngapura. Nah, nang ngoten sadurunge dhek njaluk ngapura keluar nyak nyuwun ngapura riyin. Nah, akhirnya betul-betul dua orang bisa pulih kembali. Maka satu kebohongan yang diperbolehkanlah mendamaikan dua orang yang sedang berseteru. Nah, nyuwun ngapunten, ini kasus-kasus anak-anak hari ini ya sejak dulu pun juga muncul, nyatanya sejak zaman Ali juga muncul. Ketika kita mendapatkan aduan apapun dari anak kita, kirangan anak kita ingkang jaler napa ingkang putri, monggo jangan langsung diterima mentah-mentah. Diterima semuanya dulu. Jane kok anek masalah apa? Lah masih dijalui duit ora tau oleh. Lah jari wingi barakek kowe, kapan? Wis to, jari jaluk duit ora tau entuk, kapan? Kok tak sampaikan bojomu? Ampun ampun ampun. Ya. Kan begitu, kalau dia bohong pasti mengatakan seperti itu. Gini saja, jelasnya piye? Nek kowe ra iso ngomong tulisan, engko tak wacake. Kan begitu, Bapak. Maka kalau nggak bisa dengan lisan, tulis saja, nanti saya bacakan. Ternyata sekali lagi menjadi pendamin itu tidak gampang. Karena ketika kita cenderung kepada salah satu, itu nanti juga tidak ya buruk. Maka dumateng para bapak-bapak, ibu-ibu, ingkang sakmenika ya sebagai pengacara atau sebagai perantara dua orang yang sedang ribut, tolong betul-betul tidak berat sebelah. Tidak berat sebelah. Memang mendamaikan dua orang yang sedang berseteru itu susah, apalagi mendamaikan dua negara yang sedang berselisih dalam bentuk peperangan. Nggih. Niki tentang silaturahmi. Maka kami bacakan hadis-hadis pentingnya silaturahmi kaitannya dengan urusan kekeluargaan, kemasyarakatan. Rasul mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang merasa dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya menghormat, memuliakan tamu. Dua, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya yasil rahimahu, yaitu bersilaturahmi atau tadi ya menyambung tali persaudaraan. Yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ngomong baik atau diam. Ini satu, memuliakan tamu. Kedua, menyambung tali persaudaraan. Yang ketiga, ngomong baik atau diam. Imam Nawawi, nanti menaik penjenengan baca buku Sahih Muslim, itu sarahnya oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi memberikan keterangan silaturahmi itu amma silaturahmi fayal ihsan ilal aqarib. Yang dimaksud dengan silaturahmi adalah berbuat baik kepada saudara dekat. Nah, kalimat berbuat baik kepada saudara dekat itu tergantung yang menyambung dan tergantung yang mau disambung. Nah, maksudnya tergantung, satu, bisa saja wujudnya kebendaan. Sebagai silaturahmi maka menawi panjenengan ziarah utawa mboten saged ziarah ngirim harta, entah itu duit, entah itu nek bayi Jawa nggih raketong gula teh beras. Itu satu tanda silaturahmi. Yang kedua, wataratan bil khidmah. Kadang-kadang yang kedua dalam bentuk bantuan-bantuan. Sedang bangun rumah, kita bantu. Sedang punya masalah, kita ikut menyelesaikan. Apapun, kita membantunya. Wataratan biziarah, kadang-kadang harus dengan datang ke rumah.
Nyuwun ngapunten dengan munculnya banyak hari ini medsos, saya kok kurang enggak nggih. Silaturahmi mong kalih WA. Napa melih mung pamer lagi mangan sate. Sing dikirim mung gambare, satene ora dikirim. Niku malah nglarake ati, Pak. Satu, pulih dengan finansial. Dua, membantu apa yang sedang diperlukan. Yang ketiga, datangi rumahnya. Mendatangi rumah itu jauh lebih bagus daripada, tapi terakhir ternyata boleh titip salam. Beliau mengatakan, au bis salam boleh. Walaupun sekedar titip salam diperbolehkan sebagai tanda silaturahmi. Maka di sini ada 4. Boleh dengan finansial atau dengan benda apapun. Yang kedua dengan membantu apa yang sedang diperlukan. Ketika dengan ziarah, datang ke rumah. Atau terakhir, seandainya tidak bisa, cukup dengan istilah titip salam. Titip salam baik Bapak nggih. Niku sudah lumayan daripada sama sekali tidak titip salam. Makaten, bismillah, tinggalkan kesyirikan kepada Allah. Yang kedua, kita bangun keluarga kita dengan silaturahmi yang baik. Insya Allah, amal kita ketika dipaparkan kepada Allah serba bersih dari kejelekan. Yang kedua, insya Allah akan ditempatkan di surga. Allahumma amin. Dan yang terakhir, ini bulan Sya'ban hampir selesai. Amal setahun kita akan ditutup. Nanti akan kita memulai lembaran baru di bulan Ramadan. Semoga kita bisa memulai lembaran-lembaran amal baru setahun sekali ini dengan amal yang baik pula. Nggih mekaten ingkang kula aturaken dari kitab Hadis Qudsi yang dipandu dari Durul Mantur fi tafsir bil ma'thur dan berbagai sumber yang ada. Sekian, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.